Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfidwi Sukmahayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1 angkatan 2021 dengan NIM 2121033. Baik, kita langsung lanjut ke materi yang pertama. Apa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syarbaini tahun 2003. Yang pertama ada Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir objektif, rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan visi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung agar nilai-nilai luhur Pancasila, norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Di sini esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu seperti apa? Hakikat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam dikti tahun 2016 dalam simposium dan sarasehan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat dia menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk merusak di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah
dan keinsuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedua, pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu masyarakat yang semakin luas. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.